Halo Sobat Prime, selamat datang di podcast Youth Prime Education Jawa Tengah. Di sini kami akan membahas seputar pendidikan dari dan untuk berbagai kalangan. Bisa berupa sharing pengalaman, motivasi, tips and trik, dan lebih banyak lagi. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Halo, selamat malam Sobat Prime. Kenalin, aku Muti dan aku kali ini bakal jadi host pada Youth Prime Education Podcast episode kali ini dengan tema cerdas menganalisis masalah dan mengambil keputusan. Aku ditemenin sama speaker kita yang keren abis, yaitu Kak Hussein Ali. Kak Hussein ini sekarang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan manajemen, dan tertarik di dunia organisasi dan bisnis. Tapi ada hal yang menarik banget sih, karena Kak Hussein ini ternyata pernah loh diamanahi sebagai ketua OSIS sewaktu di bangku sekolah menengah atas. Dan lagi, sekarang juga diamanahi sebagai Ketua Amor UMY, Komunitas Youthpreneur, dan CMO Peribahasa dalam program PESEL SEBI UMY. Yang Muti tahu nih sedikit tentang Amor atau Ahad Morning Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, kegiatannya tuh bener-bener banyak banget. Jadi kalau dibayangin tuh keren banget gak sih koordinasi satu sama lainnya. Dan oh ya nih, karena Kak Hussein ini kan udah banyak pengalaman kan sebagai ketua, berarti Kak Hussein itu pastinya juga udah punya banyak pengalaman dalam menganalisis masalah dan mengambil keputusan besar dong Kak. Ya dimana karena sering banget menghadapi macam-macam anggota yang punya pola pikir perilaku yang berbeda-beda. Nih kamu jangan banyak basa-basi deh ya. Langsung aja deh kita sapa speaker kita pada malam hari ini, Kak Hussein. Halo Kak. Ya, halo juga Kak Mutiara. Mutiara Selamat Indah. malam Kak. Selamat malam kembali. Malam. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Kak Muti sendiri gimana nih kabarnya? Baik, luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa. Oke, untuk Kak Hussein sekarang ini lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Kalau sekarang mungkin kesibukan karena persiapan namanya juga mahasiswa semester akhir kali ya. Kegiatan organisasi gitu mungkin Kak? Kegiatan organisasi juga ada, saya juga kemudian Amor juga kan Ahad Morning, kebetulan juga sekarang karena lagi pandemi dan dialihkan juga ke online. Jadi kita juga tetap menjalankan Amor tapi sifatnya online. Wah, keren banget sih ini Amor tuh. Kalau yang aku tahu emang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Kak ya? Iya, betul. Keren banget. Nah, Kak Hussein nih, kita langsung aja. Aku karena udah excited banget, aku sebenarnya kepo sih sama topik malam hari ini karena ini kayaknya basic knowledge banget yang perlu diketahuin gitu tentang cerdas menganalisis sebuah masalah dan mengambil keputusan. Jadi aku juga mau nanya nih sama Kak Hussein, kenapa sih kita tuh harus cerdas dalam menganalisis masalah? Ya, pertanyaannya menarik juga nih. Kenapa kita harus cerdas menganalisis masalah? Karena emang permasalahan ini kan cukup banyak sekali ya. Kadang permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Tapi kalau misalkan kita cerdas menganalisis masalah, terkadang masalah yang sederhana itu bisa kita jadikan ladang untuk, misalkan kalau konteksnya berbisnis bisa dijadikan berbisnis, atau misalkan untuk kalau misalkan konteksnya anak-anak PKM ya, penelitian, mungkin bisa dijadikan penelitian. Jadi ketika kita bisa membaca masalah, kalau kita sering lihat misalkan lomba-lomba di luar sana ya, yang mengangkat isu permasalahan, terkadang permasalahan sederhana mereka angkat tapi bisa menjadi keren gitu. Disitulah kita dituntut untuk berpikir kritis, untuk bisa menganalisis masalah. Seperti itu mungkin, Kak Muti. Oh ini ya Kak, kalau kita tuh bisa menganalisis sebuah masalah itu tuh bisa jadi peluang kita buat improve diri kita juga, ya nggak sih Kak? Betul sekali Kak Muti. Oh ya nih Kak, tentang berpikir kritis kan, tadi Kak Hussein tuh menyerempet-nyerempet ke berpikir kritis.
Ya. Aku tuh juga sempat kepikiran sama pola pikir yang kritis itu. Jadi menurut kakak tuh apa sih antara berpikir kritis sama cerdas dalam menganalisis sebuah masalah? Korelasinya apaan tuh kak? Oke, baik Kak Muti. Dari pertanyaan tadi mungkin aku ingin ambil dua kata dari kritis dan cerdas kali ya. Mungkin kita bisa lihat dulu antara kedua kata tersebut. Ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara yang namanya cerdas dan juga kritis. Cerdas atau kecerdasan itu pada dasarnya kan kemampuan belajar seseorang dalam memahami ide, simbol, ataupun hal-hal yang bersifatnya abstrak. Nah, sedangkan kritis itu adalah, atau bisa kita bilang berpikir kritis, itu adalah keterampilan analisis dan mengevaluasi pernyataan serta mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa lihat mungkin dari kedua kata tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya antara cerdas dan kritis. Nah, banyak nih yang bilang kalau orang yang cerdas itu belum tentu kritis, tapi yang kritis itu sudah pasti cerdas ya kan. Nah, karena mungkin orang-orang kritis itu pada dasarnya itu lebih mengutamakan yang namanya analisa. Nah, bukan yang sekedar memahami seperti yang sering dilakukan oleh mungkin mereka-mereka yang cerdas. Ya, oke. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya di situ ya kak ya. Ya, maka dari situlah kita perlu membangun sifat kritis dari hal-hal terkecil. Mungkin bisa jadi kalau konteksnya kita organisasi kan pasti ada rapat nih, banyak orang yang mengemukakan pendapat ya. Nah, dari situ kan sifat kritis kita bisa ditimbulkan. Misalkan dari hal-hal sederhana, dari mana sih informasi ini datang gitu. Misalkan satu ada pertanyaan, apakah sumber informasi ini kira-kira dapat dipercaya? Nah, hal seperti itu bisa kita latih untuk meningkatkan cara agar berpikir kita kritis. Dari sifat kritis tersebut, nah, kita insya Allah bisa cerdas dalam menganalisis masalah. Seperti itu. Berarti nih kak, kan kalau misalnya kita di organisasi gitu ya, sering tuh kita tuh dihadapin sama macem-macem permasalahan kan. Mungkin dalam aspek organisasi, kuliah, atau ya in real life. Mungkin yang unexpected, kita nggak menginginkan itu dan nggak menduga akan terjadi sebuah permasalahan seperti itu gitu. Itu gimana sih kak strategi yang bisa kita ambil mungkin dalam waktu singkat ya gitu kak? Kalau kita lihat tuh menganalisis tuh sepertinya kayak proses yang cukup panjang gitu. Ya, kalau untuk menganalisis masalah pastinya kita harus mengetahui dulu kira-kira masalah kita nih seperti apa dulu. Dari masalah tersebut kan kita bisa mengetahui. Nah, ketika kita sudah mengetahui masalahnya, kalau misalkan konteksnya organisasi tadi dibilang, kita bikin forum untuk mengemukakan pendapat. Kira-kira pendapat dari mereka seperti apa, pandangan mereka seperti apa. Karena kan kita juga bukan orang yang sepenuhnya tahu betul akan masalah dan dapat seenak memberikan keputusan yang sewenang-wenang gitu kan. Pasti kan kita juga harus tahu dulu kira-kira masalahnya ini seperti apa. Kalau misalkan masalahnya itu, kalau saya pribadi kalau menemukan suatu masalah tidak langsung menyalahkan, tapi lebih ke bertanya dulu kira-kira masalah ini tuh disebabkannya karena apa. Bisa jadi kalau konteksnya organisasi adanya miskomunikasi dan lain sebagainya, karena yang namanya perkataan itu kan bisa dibilang seperti pedang ya. Kalau misalkan kita tiba-tiba malah marahin orang kan bisa jadi yang sudah kita rencanakan itu padahal masalahnya cuma setitik, tapi gara-gara perkataan kita jadinya masalahnya makin panjang gitu. Jadi maka dari itu tuh kita benar-benar harus hati-hati terhadap menganalisis masalah itu. Seperti itu mungkin kamu. Oke. Jadi kita harus ini ya kak. Pertama mungkin dari kita bisa minta pendapat juga sama teman-teman dari organisasi kita tuh baiknya tuh kayak gimana kayak gitu kan. Jadi nanti kita juga bisa nemuin sudut pandang atau perspektif yang lain juga. Jadi nggak cuma dari sudut pandang kita aja. Iya betul. Ya kan kak. Terus kalau tadi kan udah dijelasin tuh menyerempet di pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin kita bisa dengan tanya sama pengurus yang lain. Nah tapi
kan kita mungkin nggak bisa mengcover semua pendapat dari teman-teman tuh Kak. Iya. Jadi itu harus gimana tuh Kak? Biar Oke. nggak terjadi yang gimana-gimana gitu loh, nggak terjadi Iya. sesuatu yang nggak diinginkan. Benar-benar. Mungkin gimana caranya bikin keputusan untuk kelompok gitu ya. Kalau konteksnya organisasi mungkin bisa dibilang divisi kali ya, yang lebih kecil. Iya, benar-benar. Oke. Dalam membuat keputusan teruntuk orang yang diamanahi sebagai penanggung jawab atau bisa dibilang ketua, memang bukan hal yang mudah ya. Di mana dalam perjalanannya kan kita justru banyak dihadapkan pada beberapa perbedaan pendapat dari teman-teman. Ya. Kemudian juga adanya juga timbul perdebatan dan bahkan lain sebagainya. Nah, di mana di sini juga kan kita perlu dituntut untuk aktif juga dan bersikap dewasa. Nah, bagaimana si yang diamanahi sebagai penanggung jawab ini dalam membuat keputusan? Dalam hal ini mungkin aku mencontohkan diri aku pribadi. Biasanya aku dalam forum pasti melakukan adalah mendengarkan pendapat dari mereka dulu seperti apa, kemudian lebih ke mendengarkan sambil menganalisis lebih dalam pendapat-pendapat dari mereka. Nah, dari proses menganalisis lebih dalam ini, kita juga harus menganalisis kemungkinan terburuknya. Nah, dari menganalisis kemungkinan terburuknya. Betul, kemungkinan terburuk. Nah, setelah kita menganalisis kemungkinan terburuk, baru kita pecahkan lagi. Kira-kira kemungkinan terburuk ini bisa kita cover nggak sih? Dari situlah maka muncul ada plan A, plan B, plan C ataupun dan seterusnya gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Dan juga akan lebih baik dalam satu kelompok itu ketika terdapat kombinasi yang menarik. Contohnya misalkan kira-kira kita mau mengadakan suatu event A. Ketika kombinasi dalam kepanitiaan yang baik itu ada, kalau saya bilangnya ada orang yang cerewet gitu, yang terkadang berpikir realistis. Karena apa? Iya. Karena terkadang kita juga terlalu terbawa semangat emosi, semangat berpikir kayaknya ini mah bakal berjalan dengan baik gitu. Nah, ada beberapa orang yang berpikirnya tuh realistis gitu. Enggak, gini misalkan dia ngasih tahu kalau ternyata rencana itu tuh A, B, C dan D gitu, ada kemungkinan terburuknya gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang membuat kita menganalisis kembali. Jadi mungkin adanya kombinasi kepada panitiaan ini akan mendapatkan nilai plus dari menentukan keputusan itu. Kombinasi yang sebuah ekspektasi dan realita gitu ya Kak, berarti. Iya, betul. Satu sama lain jadi mengantisipasi gitu loh. Ada harapan tapi bisa direm buat diantisipasi nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bener banget Kak, aku setuju banget sama pernyataan Kak Hussein. Kalau aku boleh nambahin lagi Kak Muti, dari situ kan ketika tadi dibilang berekspektasi terlalu tinggi, kemudian ada yang menampar dengan realita. Nah, di situ kan di sini kita akan menganalisis lebih dalam lagi. Terus kemudian dari situ kan terkadang juga timbul nih perdebatan. Mungkin jika suara yang optimisnya lebih tinggi dan dia cuma beberapa suara kan. Tapi karena dia kuat, otomatis kan kita sebagai yang mendengarkan kan berpikir kembali kan ya, menganalisis kembali. Kira-kira benar juga sih pendapatnya dia tuh. Meskipun terkadang dibilang mungkin bisa ke arah yang pesimis gitu ya kan. Tapi kita perlu menganalisis lagi dari situ, seperti itu. Jadi tetap apapun di setiap perjalanan, setiap langkah kita, step kita buat menghadapi sesuatu tuh kita tuh siap siaga gitu, aware sama apa yang akan terjadi ke depannya. Iya, betul. Setuju banget sama Kak Hussein nih. Setuju. Dan tapi Kak, kan ini sebenarnya tuh yang kalau aku Muti rasain sendiri ya Kak. Mungkin kalau semisalnya kita setelah mengambil keputusan gitu, kadang ada rasa nyesel gitu. Mungkin Kak, nah itu kenapa sih kita bisa kayak gitu, dan gimana caranya biar kita tuh nggak nyesel dalam mengambil sebuah keputusan? Oke. Nah, biasanya tuh sifat nyesel ketika kita sedang mengambil keputusan ada beberapa hal ya. Kalau yang aku rasain pribadi ketika dulu masih
masih sebagai anggota ya. Nah, Iya. yang aku rasain misalkan ketika disuruh kita mempunyai pendapat A, misalkan kita kemukakan kepada teman-teman semuanya, tetapi yang kita anggap ini pendapat kita paling bagus pakai gitu. Pasti kan kita bilang nih dalam diri, wah pasti ini acaranya nggak mungkin ini bakal sesukses kalau nggak pakai pendapat gua gitu. Oh iya. Nah, dari situlah timbul, dari situ ketika kita sudah keluar kata-kata seperti itu, mungkin dari kinerja kita juga tidak akan maksimal karena bisa jadi pendapat kita ini nggak dipakai gitu kan. Nah maka dari itu penting sekali buat yang diberi amanah atau ketua memperhatikan anggotanya atau pendapat-pendapatnya. Kalau aku lebih ke gimana caranya pendapat-pendapat dari mereka ini bisa kepake gitu meskipun secuil gitu. Misalkan dari pendapat dia ada pendapat misalkan minta diadakan ini. Hitunglah misalkan ketika kita mau mengadakan open recruitment, kan kita perlu menarik anggota sebanyak-banyaknya ya untuk masuk ke organisasi kita. Kita perlunya promosi nih, promosi gede-gedean di sosial media. Otomatis kan banyak pendapat nih, ini media sosial yang paling bagus sekarang TikTok loh, katanya. Ya enggak lah Instagram gitu. Ya bagus kita buka seminar gitu kan dari pendapat A, B, C, dan D gitu. Nah, terus kita kasih pemahaman kepada mereka. Teman-teman, karena berhubung waktu kita juga tinggal sedikit, ada beberapa poin-poin yang dari teman-teman kemukakan itu sudah bagus, tetapi karena mungkin tim kita atau keterbatasannya bla 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 bla. Nah, maka dari itu kita ambil jalan tengahnya, yaitu misalkan kita live di IG bareng dengan orang influencer gitu, seperti itu. Otomatis kan pendapat-pendapat yang tadi seminar dan lain sebagainya itu kan masih kepake ya secuil, karena kan tetap ada sharing secara virtual meskipun platformnya rada berbeda seperti itu. Oh iya, betul. Hal seperti itu juga dan tetap sebagai ketua kita perlu menyemangati tim-tim yang lain untuk tetap solid sehingga keputusan yang sudah kita ambil tidak mengecewakan bagi tim kita ataupun diri kita sendiri. Karena apa? Karena keputusan yang udah kita ambil berdasarkan dengan apa yang sudah dikelola di forum itu sendiri. Jadi tidak dengan emosi kita. Bener-bener. Berarti kita nggak bisa dong, Kak, maksudnya kayak karena kalau misalnya kita udah berdiskusi sama forum itu akan menekan peluang kita buat menyesal di belakang dengan keputusan yang udah diambil, karena itu keputusan kita bersama-sama. Iya. Nah terkadang mungkin keputusan-keputusan yang bikin kita nyesal itu tiba-tiba ketika forum kita sudah menyepakati ini, dari atasan mengganti minta seperti A gitu. Itu mungkin yang bikin kecewa, keputusan-keputusan yang sifatnya dadakan gitu, kayak tahu bulat lah ya. Nggak jelas, kayak tiba-tiba aja datang gitu keputusan yang nggak diinginkan. Benar. Dan Kak, aku kepo juga nih Kak, kan kalau misalnya kita ngambil sebuah keputusan atau mungkin kita menganalisis sebuah masalah, kan mungkin ada prioritas tuh, ada skala prioritas yang perlu kita dahulukan gitu buat menyelesaikan suatu masalah atau untuk mengambil sebuah keputusan itu. Nah, itu gimana sih strategi atau taktik dari Kak Hussein sendiri kalau misalnya Kak Hussein itu dihadapkan sama masalah, dan apa sih yang jadi bahan tolak ukur prioritas dari Kak Hussein itu? Nah, biasanya mungkin ada beberapa konteks untuk dalam hal pengambilan keputusan. Bisa jadi mungkin ketika kita biasanya ya, teman-teman yang di luar sana juga biasa sering menghadapi permasalahan yang serupa mungkin ya. Kita sudah masuk organisasi, ketika ada dihadapkan dengan permasalahan yang lain, ada kuliah, ada dan lain sebagainya. Nah, kita juga kan dari situ harus pintar-pintar mengambil keputusan itu sendiri. Nah, maka dari itu perlunya juga skala prioritas dari situ. Nah, bagaimana menentukan skala prioritas? Kembali lagi ke tujuan kita. Tujuan kita memilih tanggung jawab tersebut, baik itu tanggung jawab misalkan
baik diamanahi tanggung jawab atau misalkan masuk ke organisasi tersebut atau misalkan kita mengambil keputusan tersebut, kembali lagi ke tujuan kita. Tujuan kita untuk apa? Misalkan kalau untuk menambah relasi dan lain sebagainya. Dari situ kan kita bisa mengukur skala prioritas kita. Dari kan tanggung jawab kita tidak, pastinya juga kita mempunyai tanggung jawab di kuliah. Belum lagi tugas kuliah juga kan yang terkadang lagi banyaknya lagi kosongnya kosong. Kadang juga pas barengan acara organisasi banyak, pas tugas kuliah juga banyak. Di situ mungkin kita pasti benar-benar bingung gitu kan dalam menentukan skala prioritas. Nah maka dari itu pintar-pintar kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kita orangnya yang nggak mau nunda tugas, ketika kita dihadapkan ada acara kepanitiaan, terus dalam satu sisi ada juga acara tugas kelompok misalnya seperti itu. Nah mungkin ini cukup susah juga ya, karena kan kelompok tidak bisa seperti halnya tugas pribadi ya. Kalau tugas pribadi kan betul. Ketika ada tugas bisa kita cicil besoknya lagi bisa kita cicil. Nah kalau tugas kelompok kan kita juga sama orang lain ya, menyesuaikan orang lain juga ya Kak. Benar sekali, menyesuaikan. Nah dari situ tuh aku melihat bahwasanya mereka itu, kalaupun ada beberapa orang yang aku anggap bisa mengatur waktu, nah mereka itu biasa ketika dihadapkan dengan kedua tersebut, mereka rela menjalankan kedua-duanya dengan membagi waktu sesingkat-singkatnya. Misalkan ada rapat kira-kira dalam waktunya bersamaan, ada tugas kelompok, ada juga rapat, tetapi pastinya jamnya berbeda kan. Maka dari itu kira-kira yang lebih dulu mulai rapat kah? Nah kalaupun rapat, maka dia akan hadir dulu di rapat untuk menghargai dan mendengarkan. Kemudian ketika jamnya kumpul untuk anak-anak menggarap tugas kelompok, maka dari itu dia izin ke rapat dan kembali ke tugas kelompok. Setelah selesai dia kadang kalau rapatnya masih jalan, balik lagi ke rapat seperti itu. Nah, maka dari itu kembali lagi ke tujuan, kira-kira yang ingin kamu capai ini apa sih gitu. Ketika kita sudah tahu tujuannya, insya Allah kita lebih terarah lah. Kalau aku pribadi mikirnya. Kalau termasuk tadi waktu kita menentukan skala prioritas itu, kita juga perlu ini ya Kak, mana sih langkah atau jalan yang lebih efektif dan efisien biar kita tuh enggak ngebuang-buang waktu karena ada runtutan aktivitas yang lain. Terus misalnya kayak gitu kan Kak. Jadi kalau misalnya tadi dalam hari yang sama kita dituntut untuk buru-buru, setelah rapat kita kesini, kan kita harus menentukan tuh prioritas juga kita di situ kita ngapain, kita mau ngomong apa, mau berbicara apa, mau menyampaikan apa, dan setelah seefektif dan seefisien mungkin kan ya Kak, terus ntar langsung ke aktivitas yang selanjutnya. Betul. Setuju. Kak, kalau berdasarkan dari pengalaman Kak Hussein sendiri, keputusan untuk kelompok kayak gimana sih yang paling susah buat ditentuin? Keputusan kelompok dalam hal apa nih? Dalam hal apa aja sih Kak? Mungkin dalam hal apa aja? Iya, dalam apa aja. Oke, keputusan kelompok yang sulit ditentukan ya? Iya, sulit untuk ditentukan, sulit untuk dibuat gitu. Nah, biasanya itu kalau yang aku rasain, keputusan kelompok yang sulit untuk dibuat itu terkadang kalau misalkan tidak adanya sinkronisasi antara atasan dan penanggung jawab itu. Dan dari situ tidak terjalin komunikasi yang baik. Nah, ketika kita sedang membahas rapat, saya sebagai yang diamanahi pastinya pertama menyemangati, kemudian mendengarkan pendapat. Tetapi terkadang kan keputusan yang dari atas juga kadang kita tidak bisa mengganggu-gugat, karena kan beliau pasti yang di atas kan yang diamanahi misalkan CEO-nya kalau di komunitas Youthpreneur sudah saklek gitu, kita harus ikuti. Nah dari situ mungkin terkadang keputusan-keputusan yang udah kita buat, kita diskusikan semalaman itu bisa jadi hancur hancur seketika lah, bisa dibilang seperti itu. Nah
dari situ mungkin semangat dari mereka ini mulai turun. Akhirnya ketika kita muncul lagi untuk kira-kira pendapat-pendapat kalian seperti apa, dan karena tidak adanya kepercayaan lagi, kayak semangatnya sudah menurun, akhirnya ujung-ujungnya kan kita sendiri ya yang harus menentukan pilihan itu. Nah, ketika semuanya tidak mau bersuara dengan lantang seperti semula, terkadang kita juga sebagai yang orang yang tidak sempurna juga kan cukup sulit untuk menentukan keputusan tersebut gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu sih biasanya yang cukup sulit dalam menentukan keputusan, ketika dimana tim kita atau anggota-anggota kita sudah hilang semangat lagi untuk mengumumkakan pendapat. Mungkin itu juga dikarenakan faktor tadi itu ya Kak, kurangnya komunikasi. Iya, betul. Atau sinkronisasi. Nah, Kak, kan kalau ngebuat keputusan kelompok itu kan berarti dari Kakak sebagai orang yang memutuskan. Itu kan kadang harus mengesampingkan ego Kakak sendiri. Nah, itu caranya gimana sih Kak? Kan kita kadang juga tetap ingin Kak? Kita kan juga tetap ingin mempertahankan argumen kita atau yang menurut kita tuh terbaik gitu. Nah, itu cara mengesampingkan egonya kayak gimana tuh Kak? Sebenarnya susah gampang ya dalam mengesampingkan ego. Iya, serius ya, karena kita juga manusia kan. Ya, kita sebisa mungkin lah kita mengesampingkan ego dan tetap mempertimbangkan juga pendapat-pendapat dari yang lain, sambil mungkin dalam hal penyampaian kita yang mungkin yang bisa kita atur agar keputusan yang kita sampaikan tidak berdasarkan sepenuhnya ego kita sendiri gitu. Jadi mungkin dari penyampaiannya yang perlu kita atur. Dari penyampaian yang kita atur. Karena kan bisa jadi juga mungkin ketika kita memutuskan keputusan dengan nada yang tidak baik kah atau apa. Jadi kan mungkin orang juga bisa melihat ini mah cuma keputusannya diambil berdasarkan mereka tanpa dipertimbangkan, seperti itulah. Iya.